Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Kepada sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kami lebih suka lepas dari tubuh kami ini, supaya dapat tinggal bersama Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, pindah tempat. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh N. Cetas. Mari kita mulai kisah inspiratif. Teman saya, Joan, meninggal dunia karena stroke persis ketika virus corona mulai menyebar pada tahun 2020. Awalnya, keluarga Joan mengumumkan bahwa ibadah penghiburan akan diadakan di gerejanya. Tetapi kemudian diputuskan bahwa ibadah lebih baik diadakan di rumah duka untuk membatasi jumlah yang hadir. Pemberitahuan susulan yang dibagikan secara daring tertulis, Joan Warner pindah tempat. Ya, Joan memang sudah berpindah tempat. Ia telah pergi dari tempatnya di bumi ke tempatnya di surga. Hidup Joan sudah diubahkan Allah bertahun-tahun yang lalu, dan ia melayaninya dengan penuh kasih selama hampir 50 tahun. Bahkan saat terbaring sekarat di rumah sakit, ia masih menanyakan keadaan orang-orang terdekatnya yang sedang bergumul. Kini Joan sudah bersama dengan Allah. Ia benar-benar sudah pindah tempat. Rasul Paulus rindu tinggal bersama Kristus di tempat yang lain, tetapi ia juga merasa, bagi orang-orang yang dilayaninya, akan lebih baik jika ia tetap ada di dunia ini. Ia menulis kepada jemaat di Filipi, "Aku lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Ketika kita berduka atas kepergian seseorang seperti Joan, mungkin kita juga berseru kepada Allah, "Tuhan, kami yang selama ini dikasihi dan dilayaninya masih membutuhkan dirinya." Namun, Allah tahu waktu terbaik bagi mereka dan kita untuk berpindah tempat. Dengan kuasa Roh Kudus, sekarang kita berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Allah, sampai kelak kita bertemu muka dengannya, pengalaman yang memang akan jauh lebih baik. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dengan cara apa Anda mengungkapkan kasih kepada Allah dan sesama di tempat Anda berada saat ini? Bagaimana Anda dapat melayani Dia hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Surga adalah tempat akhir dari mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu mereka yang dengan iman telah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Di tempat yang mulia itu, tidak akan ada lagi air mata, kematian, duka cita, tangisan, atau kesakitan. Surga adalah tempat kediaman Allah. Ketika Dia berada di muka bumi, Yesus menegaskan kebenaran ini. Dia menyatakan bahwa Dia datang dari surga dan akan kembali ke sana, tempat Dia akan duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Dia naik ke surga, dua malaikat mengingatkan murid-muridnya bahwa suatu hari Kristus akan kembali ke bumi dari surga. Ketika orang percaya meninggal dunia, mereka selamanya berada di hadirat Allah. Tempat kediaman, 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, "Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Dalam nas hari ini, Paulus menjelaskan soal tempat kediaman kita. Menurutnya, terdapat dua jenis tempat kediaman, yakni, pertama, kediaman yang ada di bumi, dan kedua, tempat kediaman yang disediakan Tuhan di surga.
Ia berkata bahwa jika kemah tempat tinggalnya di bumi dibongkar, maka ia akan mendapat kemah tempat tinggal yang lain, yaitu yang lebih baik karena berada di surga. Artinya, tempat kediaman yang ada di bumi, baik itu rumah dan tubuh kita sendiri, sifatnya sementara, bisa saja dibongkar dan atau mati. Tetapi tempat kediaman yang ada di surga sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Bagi Paulus, berbicara tentang tempat kediaman itu sangat penting. Menurutnya, manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal di bumi. Istilah kemah di bumi menunjuk kepada tubuh orang percaya di bumi atau kehidupan orang percaya di bumi. Dan saat kemah tersebut dibongkar, berarti tubuh jasmani akan hilang atau mati. Maka tubuh jasmani ini akan digantikan dengan tubuh rohani, yaitu kemah sorgawi yang bersifat kekal. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang Paulus ingin jelaskan tentang tempat kediaman ini? Ada beberapa hal penting yang hendak dijelaskan Paulus tentang tempat kediaman ini, yakni: pertama, tempat kediaman di bumi. Tempat kediaman di bumi adalah tubuh manusia di saat masih hidup. Di masa ini manusia punya banyak masalah, sering mengeluh dan penuh kesesakan. Paulus mengibaratkan bahwa di bumi ini kita hidup penuh dengan tantangan sehingga sering jatuh dalam perbuatan dosa. Tempat kediaman di bumi atau kemah di bumi berbicara tentang kehidupan orang percaya sebagai manusia lama. Manusia lama dalam Efesus 4 ayat 22 adalah mereka yang hidupnya masih disesatkan oleh nafsu pribadinya. Hanya menjalankan kehidupan seperti yang diinginkan saja walaupun sudah menjadi orang percaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Paulus meminta agar terjadi perubahan dalam hidup orang percaya dengan meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi manusia baru. Kedua, tempat kediaman di surga. Tempat inilah yang dirindukan semua orang percaya, karena tempat ini tidak ada kesesakan dan tidak ada tekanan hidup. Dalam kehidupan ini, orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan. Tempat kediaman di surga berbicara tentang hidup baru. Menurut Paulus, setiap orang percaya harus meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 9, Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya jangan saling mendustai satu dengan yang lain, sehingga harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketiga, ada perbedaan antara tempat kediaman di bumi dan di surga. Banyak orang Kristen ingin mendiami tempat kediaman di surga namun tidak mau menanggalkan kemah yang di bumi. Dan pada akhirnya setiap orang percaya akan dihakimi di pengadilan Kristus, agar mendapatkan segala yang patut diterimanya. Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Korintus agar mau berubah kelakuannya, agar bisa berkenan kepada Tuhan. Manusia lama akan membuat kita merasa sengsara dan banyak masalah menghimpit. Sedangkan manusia baru adalah manusia dalam Kristus yang sudah diperbaharui hidupnya. Manusia baru akan membuat kita menjadi bahagia dan damai selama-lamanya. Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang percaya di Korintus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan karena mendapatkan kemah tempat tinggal yang kekal tanpa ada kesulitan dan kesesakan hidup. Karena itu, persiapkanlah tempat kediaman abadimu di surga, yang akan menjadi tempat perhentian dalam kekekalan. Besarnya kasih dan perhatian Allah bagi umatnya. Lukas 12 ayat 32 berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu."
Nas hari ini menyoroti besarnya kasih dan perhatian Allah bagi umat-Nya. Dalam ayat ini, Yesus memberikan penghiburan kepada para pengikut-Nya dengan mengatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil." Pesan ini relevan bagi kita saat menghadapi ketidakpastian, kekhawatiran, atau tantangan dalam hidup. Terkadang, kita mungkin merasa seperti kawanan kecil di tengah-tengah dunia yang besar dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Allah Bapa, Sang Pencipta, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, telah memperhatikan kita dengan penuh kasih. Selanjutnya, Yesus mengungkapkan bahwa Bapa Surgawi telah berkenan memberikan kepada kita kerajaan-Nya. Ini adalah janji yang luar biasa. Allah tidak hanya menawarkan perlindungan dan kehadiran-Nya, tetapi Dia juga memberikan kepada kita bagian dalam kerajaan-Nya yang abadi. Dengan mengingat janji ini, kita dapat hidup dengan keyakinan dan ketenangan. Kita tidak perlu takut akan masa depan atau menghadapi tantangan sendirian, karena kita memiliki Bapa Surgawi yang memperhatikan kita dan memberikan segala yang kita perlukan. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan kekhawatiran dan bergantung sepenuhnya pada Allah, yang memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Sebagai umat Kristen, mari kita hidup dalam kesadaran akan kasih dan perhatian Allah yang tak terbatas, dan percaya bahwa di tangan-Nya, kita aman dan diberkati dengan kehadiran-Nya dan janji-Nya yang tak tergoyahkan. Apa yang dapat direnungkan dari nas hari ini? Dari nas hari ini dapat direnungkan beberapa hal yang mendalam. Pertama, kekuatan dalam ketidakpastian. Ketika Yesus mengatakan, "Janganlah takut," Dia mengingatkan kita bahwa ketidakpastian dan kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita tidak perlu terjebak olehnya. Kekuatan kita bukan berasal dari keadaan atau kendali kita sendiri, tetapi dari hubungan kita dengan Allah Bapa yang penuh kasih. Kedua, identitas kita dalam Kristus. Yesus menyebut kita sebagai kawanan kecil. Ini mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai manusia, tetapi juga mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kita adalah milik Yesus Kristus. Sebagai pengikut-Nya, kita memiliki identitas yang diberikan oleh Kristus, yang memberikan arti dan tujuan yang mendalam bagi hidup kita. Ketiga, kasih Allah yang mencakup semua. Yesus menekankan bahwa Bapa Surgawi telah berkenan memberikan kerajaan-Nya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa pemberian kerajaan-Nya bukanlah hasil dari usaha atau prestasi kita, tetapi kasih karunia Allah yang melimpah. Ini adalah anugerah yang luar biasa dan mengajak kita untuk hidup dalam syukur dan pengabdian kepada-Nya. Keempat, keutamaan kerajaan Allah. Dalam konteks ayat ini, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah hal yang paling berharga dan utama dalam hidup kita. Memprioritaskan kerajaan-Nya berarti mengutamakan hubungan kita dengan Allah, serta mengikuti kehendak-Nya dalam segala hal. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan kepentingan duniawi dan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Karena itu, dengan renungan ini, kita diingatkan untuk hidup dalam ketenangan dan kepercayaan kepada Allah, mengetahui bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih yang memimpin dan menyertai kita dalam setiap langkah hidup. Apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan baru? Ciptaan baru ini diulas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kata
Jadi, merujuk kepada ayat 14-16 di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian hodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, dan sama seperti Ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru, pribadi yang baru yang telah dibangkitkan. Itulah yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya pertama, yakni bahwa Ialah ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 13 memberitahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan hodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru. Dan Allah tidak sekedar membersihkan hodrat kita yang lama. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah secara ex nihilo, dari kekosongan. Hanya Sang Pencipta dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu. Yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam hodrat lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, dan opini-opini, kebiasaan, dan nafsu kita yang lawas. Semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri dan pembenaran diri dan promosi diri sendiri. Ciptaan yang baru menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang lama telah mati, dengan disalibkan bersama hodrat yang lama kita. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta berbau kedagingan. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita melihat dunia melalui sudut pandang baru. Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, dan walaupun mungkin pernah kita baca, ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia kita, kasih bagi keluarga dan kerabat kita, belas kasih yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh kita, dan kasih bagi semua umat manusia. Dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa? Ada perbedaan antara berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini. Namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin ia benci ketika ia gagal. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak disengaja dan semakin jarang beriringinan dengan bertambahnya dewasa rohani kita.
Diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel. Perbedaannya ialah bahwa ciptaan baru sudah bukan budak bagi dosa, sebagaimana adanya dahulu. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Sekarang kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih alternatif kedua. Ciptaan baru adalah hal yang luar biasa, yang dirancangkan dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasa-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Diperdamaikan dengan Allah, 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Diperdamaikan berarti persahabatan atau keharmonisan itu dipulihkan kembali. Ketika teman lama menyelesaikan perbedaan dan memulihkan hubungan mereka, pendamaian pun terwujud. Demikian halnya dengan manusia. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Allah menjadi tak terhampiri dan tak berkenan kepada manusia. Parahnya lagi, manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosanya, menyembunyikan perbuatan dosanya, dan membersihkan diri dari dosa. Perbuatan baik tidak akan pernah dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Manusia kehilangan jalannya untuk kembali kepada Allah. Seandainya manusia harus bergantung kepada dirinya sendiri, maka manusia tak akan pernah selamat. Manusia pasti binasa. Nas hari ini memberikan 3 hal penting terkait dengan bagaimana kita berdamai dengan Allah, yakni: pertama, berdamai dengan Allah hanya dapat dilakukan dengan perantaraan Kristus. Dunia seakan menawarkan banyak jalan untuk berdamai dengan Allah serta mengiming-imingi atau menjanjikan jalan menuju sorga dengan caranya masing-masing. Namun demikian tidak ada satupun yang dunia tawarkan yang sungguh-sungguh dapat menghantarkan kita ke sorga dan kembali dalam hubungan yang erat dengan Allah kecuali melalui Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Karenanya, jangan bimbang, jangan pikir panjang, percayalah dan tetapkan pilihan, keputusan serta kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, seberapapun besarnya dosa kita, Kristus bisa mendamaikan kita dengan Allah. Tanpa disadari, seringkali manusia merasakan dan mengalami seperti yang dialami oleh Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam bersembunyi dan berusaha untuk menghindar dari Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 8-10 disebutkan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikian juga dengan kebanyakan orang,
Mereka merasa dosa mereka terlalu besar dan tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk menghadap Tuhan. Ini adalah salah satu manifestasi dari intimidasi dosa yang berupaya mempertahankan manusia dalam keadaan keberdosaannya. Jangan mau ditipu oleh dosa. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Seberapapun besarnya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, kita hanya perlu bertobat, minta ampun atas segala dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketiga, kita harus memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Untuk dapat didamaikan dengan Allah, kita harus memberi diri kita. Artinya, ada kesadaran dan penyerahan diri yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Allah. Kita tidak bisa mengharapkan Kristus mendamaikan kita dengan Allah tanpa memberi diri kita. Memberi diri berarti merendahkan hati kita, melepaskan segala kesombongan, datang kepada Kristus dengan hancur hati dan pertobatan yang sungguh. Karena itu, mari kita berdamai dengan Allah, karena hanya mereka yang sudah berdamai dengan Allah yang dapat berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan musuhnya, dan berdamai dengan lingkungan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, kuserahkan diriku kembali kepadamu. Penuhilah diriku dengan roh-Mu yang penuh kasih dan jadikanlah hidupku berarti bagimu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.